Faktor keagamaan pada anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan internal dan faktor lingkungan, yaitu eksternal. Faktor bawaan atau faktor internal terdiri dari faktor alamiah dan faktor bimbingan Rasul, sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor bawaan atau faktor internal yaitu meliputi alamiah, bimbingan Rasul. Secara hakiki, yang membedakan manusia dengan hewan adalah bawaan sejak lahir. Manusia sudah membawa fitrah keagamaan atau homo religius seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan keagamaan pada anak. Manusia sering disebut dengan homo religius atau makhluk beragama. Hal tersebut menggambarkan bahwa manusia senantiasa dapat mengembangkan dirinya sebagai makhluk beragama. Dan untuk mengembangkan jiwa keagamaan individu, maka perlu adanya pengaruh dari lingkungan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan makhluk yang lain. Faktor eksternal inilah yang bisa mengembangkan jiwa keagamaan dan bahkan bisa menghambat jiwa keagamaan individu. Nah, di antara faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggotanya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan juga anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenalnya. Dengan demikian, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peranan keluarga dalam pengembangan kesadaran beragama anak sangatlah penting dan dominan. Keluarga merupakan pendidik tertua yang bersifat informal dan kodrati. Lahirnya keluarga sebagai lembaga pendidikan semenjak manusia itu ada, dan tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak, agar anak dapat berkembang secara baik. Perkembangan agama pada anak sangatlah ditentukan oleh pendidik dan pengalaman yang dilaluinya. Pendidik yang dimaksud dalam keluarga adalah orang tua. Selanjutnya, faktor yang kedua ada faktor dari lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang mempunyai program yang sistematik dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan kepada anak agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. Sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian anak, karena sekolah merupakan substitusi dari keluarga dan guru-guru adalah substitusi dari orang tua. Dalam kaitannya dengan cara mengembangkan kepribadian para siswa, maka sekolah, terutama dalam hal ini, guru agama mempunyai peranan yang sangat penting untuk bisa mengembangkan wawasan kepemahaman, pembiasaan dalam mengamalkan ibadah, atau akhlak yang mulia, dan sifat apresiatif terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam hendaknya ditanamkan sejak kecil. Sebab pendidikan pada masa kanak-kanak merupakan dasar yang menentukan untuk pendidikan selanjutnya. Kemudian, selain keluarga dan sekolah, lingkungan selanjutnya yang mempengaruhi perkembangan keagamaan anak adalah lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah keagamaan anak. Dalam masyarakat, anak melakukan interaksi sosial dengan teman sebayanya atau anggota masyarakat lainnya. Nah, apabila teman sepergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama atau berakhlak mulia, maka anak cenderung berakhlak mulia. Namun, apabila sebaliknya, yaitu teman sepergaulannya menunjukkan kemelencengan moral, maka anak akan cenderung terpengaruh untuk berperilaku seperti temannya tersebut. Hal ini terjadi apabila anak kurang mendapat bimbingan agama dari orang tuanya mengenai dominannya pengaruh kelompok teman sebaya.
Berdasarkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan keagamaan anak, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dapat disimpulkan bahwa faktor internal adalah yang ada pada diri individu itu sendiri, baik dari keturunan, ataupun bawaan dari lahir seperti sifat yang ada pada diri individu. Sedangkan faktor eksternal sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dalam hal ini, keluarga menjadi lingkungan pertama yang dilalui anak. Sedangkan pendidikan atau sekolah hanya pendidikan tambahan untuk anak, serta lingkungan sosial dalam kehidupan anak sehari-hari. Selanjutnya ada kematangan beragama pada anak. Apa sih kematangan beragama pada anak? Kematangan beragama adalah berkaitan dengan kualitas pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik aspek hablum minallah maupun aspek hablum minannas. Kematangan beragama berupa watak keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Kemudian, Alport menyebutkan bahwa karakteristik orang yang telah matang agamanya apabila memiliki 6 ciri khusus, diantaranya: yang pertama, diferensiasi yang baik; yang kedua, motivasi kehidupan beragama yang dinamis; yang ketiga, pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif; yang keempat, pandangan hidup dengan komprehensif; yang kelima, pandangan hidup yang integral; dan yang keenam, semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan.
Itu dia pemaparan video explainer dari kelompok 8 kelas 4G. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak. Jika ada yang ingin ditanyakan dari video pemaparan kelompok kami, dipersilahkan.